Hai, senang berjumpa dengan kalian. Di konten kali ini adalah playlist lanjutan tentang Next.js bagi pemula. Dan kali ini saya akan membahas mengenai image optimization dan juga font optimization yang ada di fitur Next.js. Nah, apa itu sebenarnya? Mari kita bahas satu persatu. Oke, untuk image optimization di sini berfungsi yaitu mengambil data gambar ke dalam website kita. Sama halnya ketika kalian menggunakan tag HTML dengan tag img, di mana kita mengambil URL statik dari folder public maupun dari URL eksternal. Dan mengapa sih sebenarnya kita harus menggunakan image optimization yang ada di Next.js? Nah, di sini sudah dikasih tahu alasannya, yaitu ada 4. Yang pertama, untuk menaikkan improve performance di website kita ya. Karena ini adalah sangat bagus sekali untuk meningkatkan perform di website kita. Dan selanjutnya yaitu visual stability, yaitu untuk mencegah penilaian ketika kalian melakukan audit menggunakan Lighthouse, itu nilai dari current relative layout shift-nya itu lebih bagus. Dan selanjutnya itu ada faster page load. Jadi di image optimization itu ada opsi menambahkan fungsi blur up di image kalian. Jadi dengan adanya blur itu dapat meningkatkan kecepatan saat load. Dan selanjutnya ada asset flexibility. Caranya gimana sih kita menggunakan image optimization yang ada di Next.js? Nah, di bawah sini ada caranya, yaitu cukup gampang. Kita panggil komponen image di pages-nya dari Next image. Setelah itu kita panggil komponen image-nya di sini. Kita break karena di dokumentasi di sini ada 2, yaitu ada local image dan ada remote image. Nah, local image ini adalah kita mengambil gambar yang berupa statik yang sudah kita simpan ke dalam folder public. Nah, di sini itu dikategorikan formatnya harus apa? Formatnya itu harus ada JPG, PNG, dan WebP. Nah, di sini tidak supportnya, tapi ini nanti kita akan bahas tentang dynamic import. Selanjutnya juga tinggal cukup gampang, sama seperti tag HTML ya. Ada src-nya dan juga alt. Nah, seperti itu sih untuk start local image ya. Jadi tinggal ambil dari folder public. Dan yang selanjutnya itu remote image ya. Remote image itu mengambil dari URL eksternal. Jadi tinggal kita ambil aja URL eksternal di sini dan diharuskan menggunakan white dan height ya. Ini karena untuk menunjang improve perform dari image optimization. Nah, kita akan coba menggunakan image optimization ini ke dalam project kita yang sudah kita buat ya, yaitu blog post seperti sini. Karena di blog post ini di detailnya itu ada data image, tapi ini belum saya cantumkan di sini, tapi kita akan coba menggunakan image optimization yang ada di Next.js. Oke, kita sudah masuk di project kita di blog postnya. Nah, sekarang kita bagaimana menampilkan data image. Kalau kita lihat di sini, data image detailnya ini kita tampilkan ke dalam detail. Nah, kalau kita lihat di data ini itu berupa data URL eksternal ya, dan hanya bisa diakses melalui link URL ini. Kalau kita buka di sini, nah, data image-nya muncul ya, tapi kita harus mengakses URL ini. Karena juga image-nya juga sering berubah, makanya ini berupa dinamis. Nah, caranya gimana kalau kita menggunakan URL eksternal? Nah, sebelum itu kita melakukan konfigurasi terlebih dahulu di file next.config.js. Nah, bagian di sininya ya. Kita akan ubah di sininya itu menjadi image domain. Di URL eksternalnya di sini, kalau kita lihat di sini menggunakan img.domain.io. Kita copy aja, paste. Nah, karena di sini next config.js-nya berubah, kita harus restart terlebih dahulu servernya. Kita jalankan lagi, maka berjalan lagi seperti semula. Setelah kita ubah next config-nya, kita bikin image-nya ya, folder image. Kita panggil image. Di dalam image-nya ini kita bikin searching. Datanya dari image-nya kita panggil ya, detail post image.
Jangan lupa DLT nya harus detail image, dan juga untuk width nya dan height nya supaya lebih responsif. Kita save, kita jalankan, dan muncul image yang ada di data image nya sini ya. Tetapi di sini datanya nggak responsif ya, maka dari itu kita bikin layout responsif. Nah, akhirnya datanya responsif ya, nggak kayak tadi gambarnya agak jomplang, yaitu dominan lebar timbang tingginya, seperti itu. Oke, selain itu juga kita bisa menambahkan supaya website kita itu lebih fast respon ketika di load pertama kali ya. Karena di sini ada opsi, yaitu kita bisa menambahkan faster page loads dengan blur di image-nya. Cukup mudah, kita tinggal tambahkan properti blur data URL dan placeholder. Kita copy aja, kita masukkan ke dalam project kita di sini. Nah, untuk blur datanya itu hampir sama dengan RSC, tinggal kita copy dan mengambil fungsi blur. Kita save, kita balik lagi ke project kita. Jadi kalau kita load pertama kali pages detailnya itu ada muncul efek blur di image-nya. Nah, kalau kalian tidak lihat tapi sekejap seperti ada blur di image-nya ya. Nah, ada blurnya kan. Nah, itu untuk membantu kita ketika page-nya itu pertama kali di render dan juga meningkatkan perform di webnya. Jadi kita harus menambahkan placeholder blur ya, seperti itu. Itu untuk image optimization yang ada di Next.js. Sedikit tambahan bagi kita kalau misalkan sudah mengupgrade project kita ke version yang terbaru, yaitu version 13 ya. Karena di version 13 ini ada optimization untuk bagian font. Nah, kalau kita lihat di dokumentasi di sini, ini khusus untuk version 13 ya. Karena di project kita hanya version 12, jadi kita tidak bisa menggunakan fitur ini. Tapi cukup keren kalau kalian buka video tutorial tentang YouTube-nya. Di sini kita bisa menambahkan perform lagi ya di web kita ya dengan optimization font. Kalau kita lihat di bagian bawah di package-nya Next.js itu sudah tersedia package-nya dari font Google ya. Tinggal bikin nama variable intern dan dimasukkan ke dalam file utama yaitu _app.js. Maka nanti dari project kalian itu langsung ngebold fontnya itu sesuai yang kita inginkan di sini. Cukup simple, tapi kita tidak bisa mengimplementasikan ke dalam project kita yaitu blog post. Nah, tapi kalau misalkan kalian mau upgrade Next.js kalian ke version 13, saya sarankan untuk menggunakan font optimization yang ada di Next.js supaya website kalian lebih cepat lagi ya. Seperti itu. Oke, itu saja untuk konten pada kali ini. Di konten berikutnya kita akan membahas lagi fitur-fitur apa aja yang ada di Next.js supaya kalian lebih paham dan mengerti, karena sangat keren di Next.js ini untuk meningkatkan skill di front-end web developer kalian. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye!